Sebelumnya Kang Aneka minta maaf dulu nih Kang Ipe, karena bukannya apa-apa ya, mungkin penonton yang lain juga saksikan ya, melihat gitu kan, atau Kang Ipe sendiri kan sempat ngebalas juga nih, ada komentar yang kurang pantas lah, mungkin dari salah satu inilah, kita nggak anggapnya itu saudara kita yang mungkin iseng atau apalah gitu kan. Nah sebelumnya Kang Aneka minta maaf nih, di konten perdana Kang Ipe nih ada komentar yang ya agak pedes lah, dan mungkin nggak pada tempatnya gitu kan. Cuman buat Kang Aneka sih udah hal biasa. Ya gimana nih menurut AIP ini? Kalau bagi saya bawa enjoy aja itu. Kalau untuk komentar itu, karena apa? Karena saya itu usaha ya, usaha di bidang ternak. Kalau mengedepankan gengsi, ya kita nggak jangan jadi peternak gitu. Soalnya kita ternak itu sehari-harinya sama bau, sama apa gitu. Jadi kalau kita ngedepankan gengsi, rasa malu, ya udah jangan jadi peternak, jadi orang kantoran aja. Jadi kalau saya bawa enjoy aja, karena eh, sejatinya di lapangan itu mereka yang dagang di pasar itu ketika diambil sampah sayurannya ya senang, merasa terbantu gitu. Nah ini kan komentarnya itu lumayan pedas juga ya, dan menurut Kang Aneka, nah Kang Aneka berkepentingan sekali untuk meminta maaf lah. Karena tapi alhamdulillah nih Kang Ipe ternyata tidak ngaruh juga, dan alhamdulillah nih kemarin komentar Kang Ipe juga tidak terpengaruh sama hal-hal demikian gitu kan. Nah oke, mudah amin nih Kang Ipe, alhamdulillah nih. Oke, kita lanjut ke tema kita Kang Ipe nih. Ini Kang, untuk hari ini Akang ngasih pakan menggunakan apa Kang nih? Untuk hari ini saya menggunakan sayuran jenis engkol, terus dicampur sama kiambang ya. Assalamualaikum AIP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi santai nih. Santai, lagi santai. Ini udah ngasih makan belum hari ini? Udah. Makan keberapa nih? Makan kedua. Kedua. Oh, amat tetap polanya di 3 kali kasih makan ya? Iya, 3 kali sehari. Ini Kang Aneka kalau misalkan ganggu boleh gak, ada waktu nggak nih? Oh, boleh. Soalnya ada beberapa pertanyaan menarik sekali untuk akan spesial ya, untuk menggunakan orientasinya limbah dari pasar ayah. Iya. Pada sesi dulu kan kita pernah liputan juga Kang Aneka nih. Kita lanjut hari ini soalnya ada beberapa pertanyaan nih. Boleh ayah? Oh, boleh. Oke, siap ah. Ada saudara kita yang bertanya ke Kang Aneka tentang kol nih. Ada ini udah jodoh ini mah. Allah udah ngizinin ini nih. Ini ada pertanyaan dari penonton Aneka, dari saudara kita. Gimana kalau misalkan ngasih sayuran kol tiap hari, ngaruh apa enggak sih sebenarnya? Ya, kalau secara fakta di lapangan yang saya rasain itu ya cukup bagus. Dikasih engkol itu nggak ada efek negatifnya. Bahkan sampai sekarang juga entok-entok saya ya sehat-sehat semua, alhamdulillah. Jadi menurut saya ya nggak ngaruh gitu. Nggak ada efek samping. Nggak ada efek samping. Cara pengolahannya gimana nih, kalau menurut yang lakukan nih ketika kol ini didapatkan dari pasar, lalu bawa ke rumah, sudah itu dicincang, terus diapain nih? Yang paling penting. Yang paling penting saya itu setelah dicincang itu dicuci ya. Dicuci itu dimaksudkan, kalau namanya di pasar takutnya ada kuman segala macem gitu atau yang busuk. Nah, kalau dicuci kan jadi steril lagi gitu. Iya, jadi kalau bersih itu ngasih pakan ke entoknya juga sehat-sehat. Gini nih, kan fokus di sayuran nih kita. Sayuran ini kan kalau Kang Anek dilihat juga kan udah 2 kali sama ini nih konten, kita liput kegiatan AIP, keseharian AIP dalam ngasih makan entok menggunakan sayuran. Ini kalau misalkan optionnya direbus sayurannya itu menurut gimana nih? Kalau menurut saya itu kalau direbus itu ya bagi saya ya, pandangan saya itu pertama waktu ya, makan waktu. Kalau direbus itu agak lama, agak ribet lah gitu. Nah, ketambah kalau menurut versi saya sih,
kalau direbus itu nanti kandungan-kandungan zatnya kan hilang nutrisinya gitu, jadi kebuang gitu. Kalau saya milihnya ya murnian aja gitu. Berarti langsung fresh, seger, Langsung setelah dicuci fresh langsung diberikan gitu. Lebih simpel gitulah itu menurut saya. Ini ada juga yang nanya dikasih kayambang ataupun dikasih sayuran entoknya nggak mau gitu Nah trik dari gimana sih biar entok ini mau menyantap sayuran? Ada pertanyaan dari penonton beberapa itu dikasih kayambang itu dan campuran dedak ataupun sayuran kasih dedak itu entoknya nggak mau gimana nih? Oh, mungkin itu karena memang belum terbiasa. Kalau memang supaya ternak itu mau, biarkan mereka lapar dulu. Nanti kalau setelah lapar pasti dimakan, insya Allah pasti dimakan. Yang penting itu dicampur sama dedak. Campur aja sama dedak, nanti juga pasti dimakan. Jangan murnian sayuran kalau memang belum terbiasa, harus dicampur dengan dedak. Nah ini unik nih, ada kayambang oke nih. Ini kayambangnya dari mana nih? Agak kecil-kecil ini Nah, itu kebetulan saya main ke rumah orang tua. Itu main-main pas lihat di sawah itu banyak kayambangnya kecil-kecil. Jadi ya sambil main ya saya itu aja ngambil aja gitu. Ini langsungan aja nih, nggak dicopper nih atau nggak dicincang nih? Kalau itu sih kecil ya, udah kecil masih masih muda itu langsung diberikan juga langsung lahap. Ini rata-rata untuk adaptasi lah dari ternak baru, katakanlah mungkin ternak dulunya nggak pernah dicampur sayuran ataupun kayambang ataupun eceng gondok ataupun apakan antara lainnya. Nah biasanya adaptasi itu berapa hari sih paling lama atau paling sebentar berapa hari sih entok itu mau? Kalau yang saya alami itu 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari kalau kesananya pasti mau, udah terbiasa. Berarti wajar ketika hari pertama, hari kedua entok masih palah pilih, wajar itu. Ya, wajar. Pertama makannya sedikit. Nah, hari kedua agak banyak. Kesananya udah terbiasa ya, biasa banyak makannya. Manajerial pakan gitu kan. Ini entok kalau misalkan nih kita pakai aja dedak tok, semuanya kita pakai dedak, nggak ada campuran kayambang atau apu-apu sawah ataupun dari limbah sayuran pasar lebih mendominasikan lebih limbah sayuran pasar nih. Kalau dedak murni aja ini sebenarnya usaha entok ini keharti itu sih untungnya kalau pakai dedak aja, menurut aja pribadi ini. Kalau menurut saya sesuai pengalaman ya, yang pertama pakai dedak tok itu kita balik modal juga udah untung itu. Balik modal udah untung. Banyakan itu rugi gitu kalau ini nggak ada untungnya karena mahal di biaya pakan. Sedangkan kan kalau entok makin gede makin banyak makannya gitu. Dulu juga saya pernah dedak tok, pas hitung-hitungan akhirnya ya gitu minus. Nah ini untuk vitamin dan obat-obatan nih vitamin dan obat-obatan. Ini untuk yang dewasa-dewasa ataupun yang udah usia 2 bulan ke atas lah, itu menggunakan vitamin apa enggak sih Kalau untuk dewasa saya nggak menggunakan vitamin ya, cukup air beras aja. Cuma kalau untuk DOE itu ya minum pagi itu kasih air beras. Nah sorenya baru dikasih pitacik. Nah ini kalau yang DOE itu kan di kandang baterai. Nah si air minum ini itu harus tetap ada atau hanya sekedarnya aja sih Kalau untuk DOE itu harus ada ya, karena ya full, karena purnya juga itu nonstop harus ada terus. Jadi yang DOE itu siang malam makan terus. Nah ini nih yang paling penting menurut ini nih Kang Alek harus pertanyakan nih. Apa sih yang paling penting yang kadang buat kita tuh agak malas untuk melakukannya, apa sih Kalau bagi saya itu yang penting itu kebersihan. Kebersihan itu kadang kita juga malas. Harus dipaksain itu karena memang kebersihan itu utama ya. Kalau kandang bersih, entok juga bersih. Kalau kandangnya kotor, nanti ternak kita ya gampang terjangkit penyakit. Nah biasanya untuk ngebersihan kandang nih sehari berapa kali kalau Kalau saya sih minimal itu
sehari sekali, kadangkala dua hari sekali bersihin kandang itu. Karena memang di kandangnya saya sengaja nggak dikasih air, jadi biar nggak becek. Jadi di dalam kandang itu keringan. Makanya untuk polusinya juga nggak terlalu bau lah.